Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RRistan. Oke nih, karena ada yang request lanjutan Kimetsu no Yaiba yang kemarin, kali ini aku bakal bahas movie-nya dulu aja ya, yang judulnya Mugen Reshahen. Sebelumnya aku juga bingung, kalian pada minta season keduanya, padahal di anime memang belum ada kepastian bakal lanjut atau enggak. Tapi berhubung lanjutan dari cerita Kimetsu no Yaiba yang ada di videoku yang ini, memang dapat movie-nya, jadi aku bahas yang ini dulu aja ya. Nanti kalau kalian suka aku bakal bahas sampai selesai deh. Oke, untuk mengingat kembali, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tonton sampai habis dulu videoku yang ini. Klik aja tanda seru yang ada di pojok kanan video ini. Tujuannya supaya kalian bisa mengerti dari awal cerita Kimetsu no Yaiba ini apa ya, khususnya bagi kalian yang belum tahu sama sekali tentang anime ini. Untuk sumbernya, aku ngambil dari manganya dari chapter 54 sampai dengan chapter 69. Buat kalian yang mau baca, aku udah taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam awal cerita. Awal cerita diperlihatkan Tanjiro dan kawan-kawan sudah masuk ke dalam kereta yang menjadi misi mereka kali ini. Di dalam kereta, mereka bertemu dengan sang pilar api, yaitu Rengoku Kanjuro. Tanjiro pun mencoba mengakrabkan diri dengan Rengoku yang kebetulan juga seorang pengguna pernapasan api yang mempunyai kaitan dengan pernapasan matahari yang tidak sengaja digunakan oleh Tanjiro saat melawan Rui dulu. Rengoku berjanji akan melatih Tanjiro untuk mengembangkan serta membangkitkan pernapasan matahari yang terpendam dalam bakat Tanjiro. Perhatian Rengoku beralih kepada Zenitsu dan Inosuke yang sedang melakukan tingkah konyol. Rengoku mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena bisa saja ada iblis yang sedang mengintai mereka ketika mereka sedang lengah. Zenitsu yang mendengar itu pun langsung panik seketika. Di tengah kepanikan Zenitsu, datanglah seorang kondektur kereta api yang datang untuk mengambil tiket para penumpang. Tanjiro menyadari bahwa ada yang aneh dengan kondektur itu. Tiba-tiba saja kondektur itu mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu yang tidak dia sebutkan dengan jelas. Rengoku kemudian menyadari bahwa itu adalah ulah iblis yang bersembunyi dalam kereta yang mereka tumpangi. Seketika itu juga, iblis yang dia maksud menampakkan diri di depan Rengoku. Tanpa ampun, Rengoku langsung menebas leher iblis itu dan mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke yang melihat itu langsung mengidolakan Rengoku, sang pilar api. Setelah menyelesaikan kekacauan itu, mereka semua pun tertidur. Namun penyebab mereka tidur bukan karena kelelahan ataupun mengantuk. Akan tetapi itu karena ulah iblis yang memimpin penyerangan kepada kereta api yang sedang ditumpangi oleh para pemburu iblis dan orang biasa. Identitas iblis ini adalah seorang iblis bulan bawah yang lolos seleksi langsung oleh Muzan. Di lain tempat, kondektur kereta api tadi tengah memohon untuk segera dibuat tidur karena ia ingin bertemu dengan anak dan istrinya di dalam mimpi. Diketahui bahwa kemampuan iblis itu kurang lebih sama seperti Mugen Tsukuyomi-nya Madara ya, yang mampu memanipulasi mimpi menjadi mimpi indah sesuai dengan yang diharapkan orang yang terkena pengaruh jurusnya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Iblis itu kemudian memberi perintah kepada beberapa anak untuk membunuh Tanjiro dan yang lainnya lewat mimpi. Mereka mengikatkan sebuah tali pada Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan Rengoku. Kemudian mereka mengikatkan kepada diri mereka sendiri. Tujuannya agar mereka tersambung dengan mimpi Tanjiro dan kawan-kawannya. Di dalam mimpi itulah nantinya mereka akan membunuh para pemburu iblis ini. Satu persatu, Tanjiro dan yang lainnya mulai masuk ke dalam mimpi. Orang-orang suruhan iblis itu pun mulai beraksi untuk menghancurkan sebuah inti spiritual yang merupakan tempat asli si pemilik inti berada. Dalam mimpi, Rengoku diperlihatkan suasana keluarganya. Tanjiro berada bersama dengan keluarganya seperti sebelum terbunuh oleh iblis. Zenitsu bermimpi sedang hidup berdua dengan Nezuko, dan Inosuke menjadi pemimpin dari Tanjiro, Zenitsu, dan Nezuko. Di antara ketiga rekannya, Tanjiro lah yang paling duluan tersadar dari mimpi itu. Dia terbangun setelah menebas lehernya sendiri di dalam mimpi tersebut. Setelah terbangun, Tanjiro disambut oleh Nezuko yang sebelumnya telah berusaha keras membangunkan kakaknya itu. Tanjiro pun langsung bergegas mencari tubuh asli si iblis dan menyuruh Nezuko untuk membangunkan semua orang yang berada dalam pengaruh mimpi iblis yang bernama Enmu. Tanjiro sangat marah kepada Enmu karena dalam mimpinya ia melihat keluarga yang ia sayangi mengatakan hal yang sangat kejam kepada dirinya. Tanjiro tahu bahwa keluarganya tidak akan mengatakan hal sekejam itu apapun kondisinya. Bagi Tanjiro, itu adalah sebuah penghinaan. Tanjiro yang kelewat marah langsung menebas iblis Enmu dan berhasil memotong lehernya dalam sekali serangan. Akan tetapi Enmu tidak mati. Tanjiro bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajah Tanjiro yang tidak bisa bohong itu langsung disadari oleh Enmu. Enmu pun langsung memberitahu Tanjiro kenapa ia tidak langsung mati, padahal lehernya sudah putus. Enmu mengatakan jika tubuh yang sedang dihadapi oleh Tanjiro itu bukanlah tubuh asli Enmu. Saat Tanjiro dan yang lainnya sedang tertidur, Enmu bergabung dengan seluruh gerbong kereta api.
Enmu juga mengatakan bahwa semua penumpang yang berjumlah 200 orang itu akan menjadi makanan untuknya. Tanjiro sangat panik dan kebingungan menghadapi kejadian itu. Tiba-tiba Inosuke datang membantu. Perlahan, bagian dalam kereta api pun berubah menjadi sebuah gumpalan daging dan hendak menelan semua penumpang. Tanjiro memberitahu Inosuke mengenai situasi yang sedang mereka hadapi itu dan segera menolong orang-orang. Nezuko yang berada di gerbong belakang pun tak ingin diam saja. Nezuko juga membantu membebaskan orang-orang dari belenggu itu. Namun karena jumlah gumpalan daging yang terlalu banyak, Nezuko terjebak. Tiba-tiba Zenitsu dengan kepribadiannya yang lain menggunakan teknik pernapasan petirnya itu untuk menolong Nezuko. Rengoku yang menjadi orang paling terakhir yang sadar merasa malu karena berhasil ditipu oleh iblis lebih lama dari yang lainnya. Rengoku langsung menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk menuju ruang kemudi kereta api karena bagian leher iblis itu berada di sana. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sana. Di ruangan itu, mereka bertemu dengan seorang masinis yang sudah dipengaruhi oleh iblis Enmu. Masinis itu menyuruh Inosuke keluar dari situ. Tanpa memperdulikan masinis itu, Inosuke tetap berusaha mencari leher iblis Enmu. Akan tetapi, karena terlalu banyak tangan-tangan yang muncul menghalanginya, Inosuke kewalahan dan hampir saja tercekik. Beruntunglah Tanjiro langsung datang dan membebaskan Inosuke. Mereka kemudian berusaha bersama. Setelah menemukan posisi leher iblis Enmu, Tanjiro langsung sigap menebasnya. Namun lagi-lagi ia dihalangi oleh tangan-tangan iblis itu. Di tengah-tengah perjuangan mereka, tangan-tangan yang tak terkira jumlahnya itu mulai muncul sebuah mata. Mata itulah yang menjadi media iblis Enmu mengantarkan semua orang masuk ke dalam dunia mimpi yang diciptakannya. Berkali-kali Tanjiro dan Inosuke bangun dari mimpi itu. Saat mereka sedang sibuk mengurusi mata Enmu, sang masinis mengeluarkan sebuah pisau dan hendak menusuk Inosuke. Tanjiro kemudian memasang badannya untuk melindungi temannya itu. Inosuke sempat khawatir dengan keadaan Tanjiro, namun Tanjiro tetap menyuruh Inosuke fokus mengalahkan Enmu. Setelah leher iblis Enmu ditemukan oleh Inosuke, Tanjiro menebasnya dengan menggunakan tarian api warisan ayahnya. Enmu pun akhirnya berhasil dikalahkan, dan tubuhnya berpisah dengan kereta api yang direzekinya itu. Tanjiro yang sudah tertusuk pisau di perutnya itu hampir kehilangan kesadaran karena pendarahan yang dia alami. Rengoku yang melihat itu langsung memberi instruksi untuk menghentikan pendarahan yang dialami Tanjiro dengan cara memfokuskan pernapasannya di tempat yang terluka. Saran Rengoku berhasil, Tanjiro bisa menghentikan pendarahannya. Saat Rengoku sedang memberitahukan kepada Tanjiro bahwa semua orang telah selamat, tiba-tiba ada ledakan besar di belakang mereka. Ledakan itu disebabkan oleh iblis rembulan atas yang menduduki posisi nomor 3 yang bernama Akaza. Tanpa peringatan, Akaza langsung berniat membunuh Tanjiro. Rengoku yang ada di sana tidak membiarkan hal itu terjadi. Rengoku menebas lengan Akaza dan membaginya menjadi 2. Namun karena regenerasinya yang sangat cepat, Akaza langsung pulih kembali. Akaza beralasan bahwa dia ingin membunuh Tanjiro karena nantinya dia akan mengganggu Akaza dan Rengoku. Akaza mengatakan bahwa Rengoku adalah orang yang kuat dan semakin dekat dengan puncak, namun tak akan pernah mencapainya. Rengoku adalah seorang manusia yang kelak akan menua dan mati. Oleh karena itu, Rengoku tidak akan bisa mencapai puncak kekuatan tertinggi. Begitulah perkataan Akaza kepada Rengoku. Kemudian Akaza menawarkan kepada Rengoku untuk menjadi seorang iblis saja. Jika menjadi iblis, hambatan yang dirasakan ketika menjadi seorang manusia akan hilang dan menjadikan Rengoku lebih kuat lagi. Namun dengan sangat tegas, Rengoku menolak tawaran Akaza. Setelah penolakan itu, pertarungan sengit antara Rengoku dan Akaza pun terjadi. Sekuat apapun Rengoku yang seorang manusia, tidak akan mampu melawan iblis rembulan atas sendirian. Rengoku terluka parah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Rengoku berusaha menyerang Akaza dengan sekuat tenaga. Akaza pun balik menyerang menggunakan tangannya. Serangannya menembus perut Rengoku. Tidak ingin pasrah, Rengoku pun mencoba menebas leher Akaza menggunakan pedangnya. Dia berniat menahan Akaza sampai matahari yang sebentar lagi akan terbit. Akaza pun sangat panik dan berusaha melepaskan diri dari Rengoku. Tanjiro yang tidak dapat bergerak lagi itu menyuruh Inosuke untuk membantu Rengoku. Namun serangan Inosuke dimanfaatkan Akaza untuk bebas. Tangan Akaza pun terputus dan dia melarikan diri ke dalam hutan. Tanjiro memaksakan dirinya. Dia mengambil pedangnya dan melemparkannya ke arah jantung Akaza. Dengan penuh amarah, Tanjiro berteriak pengecut kepada Akaza. Akaza pun tetap pergi dengan menaruh dendam atas perkataan Tanjiro. Setelah itu semua berlalu, Tanjiro yang menangis histeris dipanggil oleh Rengoku. Rengoku pun mulai mengatakan pesan-pesan terakhirnya kepada Tanjiro. Rengoku mengatakan pada Tanjiro mengenai jurus tarian Dewa Bara Api yang mungkin saja keluarga Rengoku mempunyai catatannya. Selain itu, Rengoku pun memberikan motivasi dan semangat kepada Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu untuk terus maju dan menjadi lebih kuat lagi sehingga bisa melindungi banyak orang.
Rengoku juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengakui Nezuko sebagai anggota pemburu iblis karena telah berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang dari serangan iblis. Sedikit informasi aja, kalau kalian nggak tahu nih, sebelumnya Rengoku termasuk orang yang sangat menentang keberadaan Nezuko yang merupakan seorang iblis untuk berada di antara pemburu iblis. Bahkan Rengoku sendiri berniat membunuh Nezuko ketika rapat para pilar berlangsung setelah insiden pembantaian para pemburu iblis di sebuah hutan gunung. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Di ujung ajalnya, Rengoku melihat sesosok perempuan yang ternyata itu adalah ibunya, dan akhirnya Rengoku pun meninggal. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu pun tak dapat menahan tangisnya. Itu menjadi pertemuan pertama dan terakhir bagi mereka dengan Rengoku Kanjuro, sang pilar api. Setelah itu, berita mengenai kematian Rengoku itu tersebar ke seluruh pemburu iblis dan para pilar. Sulit bagi para pilar untuk mempercayai itu, namun memang itulah yang terjadi. Oyakata sebagai pemimpin para pilar dan pemburu iblis pun tetap tenang. Baginya, Rengoku adalah seorang yang luar biasa dan dia telah bekerja sangat keras. Karena pengorbanannya, seluruh penumpang bisa selamat dari serangan iblis-iblis kuat. Oyakata juga mengatakan bahwa Rengoku tidak akan pernah kesepian karena sebentar lagi dia akan menyusul kematian Rengoku. Adegan pun berganti, memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang membaca sebuah buku. Namun identitas sebenarnya dari anak itu adalah Muzan, sang raja iblis. Akaza yang sebelumnya bertarung melawan Rengoku itu memberi laporan kepada Muzan. Muzan bertanya kepada Akaza, apakah Akaza berhasil menemukan sebuah bunga yang bernama bunga lili laba-laba biru. Akaza mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menemukan bunga itu. Untuk menghibur Muzan, Akaza mengatakan bahwa dirinya telah berhasil membunuh seorang pilar. Bukannya senang, Muzan malah tambah marah. Muzan mengatakan bahwa membunuh seorang pilar adalah hal yang wajar dilakukan oleh para iblis. Sebelum bisa membunuh semuanya, iblis tidak seharusnya bangga dengan prestasi yang kecil. Hanya dalam bentuk anak kecil dan perkataannya itu, Muzan melukai Akaza, sang iblis yang telah membunuh Rengoku, sang pilar api. Inilah yang membuat Muzan disebut sebagai raja para iblis. Akaza kemudian pergi atas suruhan Muzan. Kekesalan Akaza pun dilampiaskan kepada Tanjiro, yang kebetulan pedangnya masih dibawa oleh Akaza. Dendam karena disebut pengecut yang menambah niat Akaza untuk membunuh Tanjiro. Setelah pertarungan itu, Tanjiro dan yang lainnya dibawa ke kediaman kupu-kupu. Di sana mereka mendapatkan perawatan. Zenitsu yang khawatir pada kondisi fisik dan mentalnya Tanjiro pun berniat menjenguknya. Akan tetapi Tanjiro tidak ada di kamarnya. Dengan luka yang masih dideritanya itu, Tanjiro berjalan menuju rumah Rengoku untuk menyampaikan pesan terakhir sang pilar api itu. Di depan rumah, Tanjiro melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Rengoku. Anak itu adalah adik Rengoku yang mempunyai nama Senjuro. Senjuro adalah anak yang baik dan berhati lembut. Dia menanyakan mengenai keadaan Tanjiro yang masih terlihat sangat lemah. Tiba-tiba terdengar teriakan pria yang sangat mirip dengan Rengoku dan Senjuro. Dia adalah ayah sang pilar api. Ayah Rengoku itu terus-terusan berpikiran negatif mengenai kedatangan Tanjiro. Dia menganggap bahwa Tanjiro hanya akan menjelek-jelekan keluarganya. Ayah Rengoku juga selalu mengatakan hal buruk mengenai Rengoku yang telah meninggal itu. Tanjiro yang mendengar itu tak terima dengan perkataan ayah Rengoku. Dia balik membentak. Ayah Rengoku pun mengusir Tanjiro. Saat Tanjiro mencoba menjelaskan siapa dirinya, ayah Rengoku langsung kaget setelah melihat anting yang digunakan oleh Tanjiro. Anting tersebut merupakan ciri khas pemburu iblis yang menggunakan teknik pernapasan matahari. Teknik terkuat yang merupakan bentuk asli dari semua teknik pernapasan yang digunakan oleh pemburu iblis, bahkan para pilar. Seketika ayah Rengoku langsung marah dan loncat ke arah Tanjiro. Itu semua didasari oleh rasa iri dan dengki pribadi. Tanjiro sempat tak berdaya karena ditahan seperti itu oleh ayah Rengoku. Senjuro yang melihat hal tersebut mencoba menghentikan perbuatan ayahnya, namun malah berakhir dengan sebuah pukulan yang dilayangkan oleh ayahnya sendiri. Lagi-lagi hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya itu membuat Tanjiro marah. Dia berhasil lepas dari belenggu ayah Rengoku dan Senjuro. Untuk memudahkan aku dalam bercerita ini, mari kita sebut ayah sang pilar api ini dengan namanya, yaitu Senjuro. Tanjiro marah dan menanyakan kenapa Senjuro tega menjelek-jelekan anaknya yang sudah meninggal, lalu memukul anak keduanya itu. Namun jawaban dari Senjuro tidak menjelaskan itu. Senjuro mengatakan bahwa kedatangan Tanjiro hanya untuk menjelek-jelekan keluarganya, hanya karena Tanjiro diduga mampu menggunakan pernapasan matahari. Tanjiro sama sekali tidak mengerti dengan maksud Senjuro. Senjuro lagi-lagi mengatakan bahwa Tanjiro bersikap sombong karena Tanjiro adalah pengguna pernapasan matahari. Setelah mendengar itu, Tanjiro pun menangis sambil berteriak bahwa dirinya tidak pantas untuk sombong setelah menerima banyak luka akibat pertarungannya tempo hari. Tanjiro berlari ke arah Shinjuro sambil berkata bahwa Shinjuro tidak boleh mengejek Rengoku. Tanjiro yang kepancing emosi mencoba menghajar Shinjuro yang ternyata seorang mantan pilar. Tanjiro terkena pukulan Shinjuro, kemudian dia membalasnya dengan sebuah sundulan. Setelah perseteruan itu,
Tanjiro menyesali perbuatan tidak sopannya. Senjuro yang berada di dekatnya mencoba menenangkan Tanjiro dengan berkata bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Sanjuro bertanya kepada Tanjiro mengenai saat-saat terakhir kakaknya, dan Tanjiro mengatakan bahwa Rengoku sangatlah hebat. Selain itu, Senjuro mengatakan kepada Tanjiro mengenai buku catatan tarian bara api yang sedang dicari Tanjiro. Namun ternyata buku itu sudah rusak dan hampir tidak bisa dibaca. Senjuro mengatakan bahwa mungkin ayahnya lah yang telah melakukannya. Senjuro meminta maaf kepada Tanjiro. Menanggapi hal itu, Tanjiro tidak mempermasalahkannya. Tanjiro mengatakan bahwa dia harus berlatih dengan lebih giat lagi untuk dapat menggunakan tarian Dewa Bara Api secara sempurna. Semangat dan tekad Rengoku telah membuat Tanjiro termotivasi untuk bisa mengikuti langkahnya menjadi seorang pilar yang kuat. Setelah mendengar perkataan Tanjiro, Senjuro mulai bercerita mengenai keadaan keluarganya yang tidak akan punya penerus setelah kepergian Rengoku. Hal itu dikarenakan rasa putus asa Senjuro untuk terus melangkah maju sebagai seorang pemuri iblis. Senjuro mengatakan bahwa sekeras apapun dia berusaha, semuanya tetap percuma saja. Lalu Senjuro lebih memilih melakukan hal lain yang lebih bermanfaat bagi orang lain, yang dengan kata lain, itu akan memutuskan generasi pilar api yang sudah berjalan di keluarganya dari generasi pertama hingga generasi Rengoku sekarang yang mungkin sudah lewat lebih dari 20 generasi. Setelah percakapan mereka selesai, Tanjiro yang beranjak pulang sedikit tertahan oleh Senjuro. Senjuro memberikan subah yang merupakan lingkaran yang mengelilingi bilah pedang milik kakaknya itu kepada Tanjiro. Awalnya Tanjiro merasa sangat tidak pantas untuk menerimanya, tapi Senjuro mengatakan bahwa Senjuro ingin Tanjiro lah yang memiliki subah milik mendiang kakaknya itu. Tanjiro yang masih melihat kesedihan di wajah Senjuro pun tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Usai menerima pemberian dari Senjuro itu, Tanjiro pun beranjak pulang. Setelah mengantarkan Tanjiro, Senjuro pun kembali ke dalam rumahnya untuk menemui Shinjuro. Senjuro ingin menyampaikan pesan terakhir Rengoku untuk ayah mereka itu. Namun sifat egois dan pemikiran negatif yang dimilikinya itu membuat Shinjuro diusir. Walaupun begitu, Senjuro tetap mengatakan pesan terakhir kakaknya lewat balik pintu. Pesan terakhir yang dititipkan oleh Rengoku untuk ayahnya adalah permintaan untuk selalu menjaga kesehatan. Mendengar perkataan Senjuro, sang ayah mengingat kembali kata-kata terakhir Rengoku kepadanya, yang mengatakan bahwa Rengoku pasti akan kembali. Shinjuro yang sedang meminum sake itu tak dapat menahan kesedihan yang luar biasa, hingga dia meneteskan air mata. Adegan yang berganti memperlihatkan Tanjiro yang sedang berjalan pulang, sambil menahan rasa sakit akibat luka yang dia alami setelah pertempuran itu. Di tengah kesakitannya, dari kejauhan terlihat seorang pria yang dia kenal. Pria tersebut adalah Haganezuka, seorang pembuat pedang yang ditugaskan untuk membuatkan pedang untuk Tanjiro. Haganezuka terlihat sangat marah karena Tanjiro sudah menghilangkan pedangnya. Saat itu Tanjiro memang melemparkan pedangnya ke arah jantung Akaza, dan hal itu otomatis membuat pedang Tanjiro ikut terbawa oleh Akaza. Hal itulah yang membuat Haganezuka marah besar. Tanjiro yang menyesal mencoba untuk meminta maaf pada Haganezuka. Namun tetap saja, Haganezuka mencoba untuk menikam Tanjiro sebagai pelampiasan dari rasa marahnya. Setelah itu pun, arts dari Kimetsu no Yaiba Mugen Shahan berakhir. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya duit lebih, kalian bisa nonton movie-nya langsung di bioskop. Yang kalau aku nggak salah harganya itu sekitar 500.000 lebih. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya yang nggak tahu isi video kali ini jadi tahu. Dan subscribe juga channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Silahkan komen di bawah juga ya kalau kalian punya request anime apa lagi yang pengen kalian minta versi seluruh alur ceritanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.